Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhirul Saban, jurusan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian, serta memelihara data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Berdasarkan pengertian pendaftaran tanah yang dapat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, dapat diuraikan beberapa unsur pendaftaran tanah, yaitu 1. Adanya serangkaian kegiatan. 2. Dilakukan oleh pemerintah. 3. Secara terus-menerus berkesinambungan. 4. Secara teratur. 5. Bidang tanah dan satuan rumah susun. 6. Pemberian surat tanda bukti hak. 7. Hak-hak tertentu yang membebaninya. Adapun asas dan tujuan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah menganut 5 asas, yaitu 1. Sederhana, berarti ketentuan-ketentuan pokok dan prosedur pendaftaran tanah harus mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama oleh pemegang hak atas tanah. 2. Aman, berarti pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum. 3. Terjangkau, yaitu pelayanan yang diberikan dalam rangka pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan, terutama dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 4. Mutakhir, artinya tersedia kelengkapan dan memadai dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan pemeliharaan datanya. Data yang tersedia juga harus mutakhir, sehingga harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. 5. Terbuka, artinya setiap saat masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar. Dan adapun tujuan dilakukannya pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah adalah 1. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atau suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Wujud dari pelaksanaan fungsi informasi ini adalah data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini dilakukan dengan pendaftaran setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pendaftaran apabila terjadi peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak tersebut. Selanjutnya, penyelenggaraan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, di mana tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu menurut ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah. Yang menjadi objek pendaftaran tanah meliputi: yang pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah wakaf. 4. Hak milik atas satuan rumah susun.
5. Hak tanggungan. 6. Tanah negara. Demikian materi pendaftaran tanah yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.